juga jalan. Iya, udah panas, macet. Untungnya kok nggak menyebabkan macet sing lama ya Mbak Karin ya. Iya bener Bu, soalnya kan nggak pagi ya, nggak terlalu pagi, jadi nggak seberapa macet, tapi tetap macet. Ya nggak apa-apa, nanti kalau kering tenggorokan minum dulu nggak apa-apa ya Mbak Karin Iya ya. Bu. Gimana? Untuk kuliahnya juga gimana? Alhamdulillah, untuk kuliah saya lancar sih Bu. Di semester berapa sekarang Mbak Karin? Di semester 5 aku Semester kuliah. 5. Semester 5 ini semester yang lagi Genting-gentingnya sih Bu, Genting-gentingnya, ya, genting-gentingnya. Iya bener Bu. Aduh, parah banget di semester 5 ini sih. Iya. Tapi Mbak Karin itu misalnya gimana? Ada tantangan atau gimana? Iya bener Bu, banyak banget tantangannya, terus juga kayak aduh perlu effort yang lebih di semester 5 ini daripada semester sebelumnya. Ya sih, saya juga pasti memahami kerepotan Mbak Karin. Tapi terima kasih ya sudah datang ke sini di sela-sela jam repotnya Mbak Karin. Iya Bu, terima kasih juga sudah meluangkan waktu buat bertemu dengan saya. Ya ampun Mbak Karin, boleh diminum dulu. Nanti saja. Ya udah. Gimana posisi duduknya udah enak, udah nyaman? Sudah Bu. Gimana udah dingin juga hawanya? Sudah Bu, udah lumayan relax. Ya alhamdulillah kalau begitu. Mbak Karin kan belum kesini juga, nah pasti ada hal yang ingin disampaikan kepada saya atau tadi juga udah janjian juga dan udah kesini effort sampai melalui kemacetan Surabaya. Iya Bu, benar, ada hal yang ingin saya sampaikan. Oke. Untuk sebelum kita masuk ke cerita Mbak Karin, di sini saya mau memberitahu kepada Mbak Karin bahwasanya saya hari ini ada di 30 menit ke depan, 30 sampai 30 menit ke depan, 35 menit ke depan Mbak Karin. Bagaimana Mbak Karin? Atau mau di reschedule ulang karena mungkin Mbak Karin akan menyampaikan cerita yang cukup panjang atau ingin menyampaikan sesuatu yang cukup agak lebih menginjak dari itu, bisa saya bantu reschedule ulang. Kayaknya cukup di 30 menit nanti Bu. Udah cukup ya. Sebelum itu saya juga ingin menyampaikan Mbak Karin bahwasanya di permasalahan atau cerita yang ingin Mbak Karin sampaikan apapun itu nanti tujuannya itu adalah keputusan hasil akhirnya itu tetap ada di Mbak Karin. Jadi tetap hasil keputusannya nanti itu Mbak Karin yang menentukan, bukan saya. Karena saya hanya memfasilitasi aja untuk Mbak Karin bercerita di sini. Iya Bu, baik. Baik, sudah dipahami ya Mbak Karin? Sudah Bu. Sudah relax juga? Sudah. Oke, kita masuk ke topik intinya juga ya. Baik, silakan Mbak Karin bercerita tentang apapun itu, apapun masalah atau apapun hal yang dialami Mbak Karin bebas bercerita sekarang. Silakan Mbak Karin. Jadi gini Bu, sebenarnya itu saya itu kalau mau mengungkapkan pendapat saya, kalau ada teman yang presentasi ingin bertanya ataupun menanya, itu saya tuh kayak takut gitu loh Bu mengungkapkannya itu, terus kayak deg-degan mengungkapinnya itu kayak gimana, nanti takut salah atau enggak nanti bikin teman saya itu terbebani sama pertanyaan saya, kadang itu saya mikir kayak gitu sih Bu. Oke, jadi perasaan muncul ini mulainya itu dari kapan Mbak Karin? Atau dari awal semester atau hanya di semester 5 ini? Awal munculnya itu di semester 2 sampai ini Bu. 2 sampai 5 ini Bu. Di semester 1 itu enggak sih Bu, soalnya ya kan kita belum mengenal gitu ya Bu. Terus di semester 2 kan udah kayak mengenal gitu. Jadi saya itu agak kayak segan gitu loh Bu. Enggak enak juga kan sama teman sendiri, nanti takutnya dikira iya ambis banget sih sok ini kayak gitu Bu. Oke, ini munculnya pada saat jam mata kuliah tertentu apa semua jam mata kuliah Mbak Karin merasakan perasaan ini? Saat jam kuliah tertentu aja sih Bu, sama ini materi tertentu aja kayak gitu sih Bu. Baik, materi tertentu itu tadi contohnya kayak gimana Mbak Karin? Kayak semisal di bimbingan kelompok, nah itu saya tuh kayak mau ngungkapin pertanyaan pendapat saya itu kayak takut
ini Bu, dikiranya itu sok tadi, terus habis itu takut salah, soalnya kadang itu ada dosen yang kayak kita ini apa mengungkap, kita bertanya itu kayak cara pandang dosen pikirnya kayak langsung apa sih kayak gitu loh Bu. Kalau pertanyaan itu nggak berbobot Bu, makanya kalau saya mau bertanya itu kadang kayak mikir ini pertanyaannya berbobot nggak ya, nanti kalau terlalu kritis nanti dikiranya sama teman-teman kayak gini, nanti kalau nggak kritis nanti dianggap dosen cuma sekedar tanya aja kayak gitu sih Bu. Oke, baik, saya mau menyimpulkan bahwasanya Mbak Karin ini lebih cenderung merasa takut kepada ekspresi dosen juga termasuk. Iya benar Bu. Oke, sejauh ini Mbak Karin sudah pernah untuk melakukan tanya jawab? Sudah pernah? Sudah Bu, sudah pernah. Sudah mencoba ya, sudah mencoba. Iya benar, sudah mencoba. Dan itu yang dialami Mbak Karin, ternyata ekspresi dosen juga kurang mendukung. Iya benar Bu, makanya itu tadi saya itu kak merasa takut tadi karena selain dari teman juga, ya dari ekspresi dosennya tadi. Oke, dan hal itu yang membuat Mbak Karin agak sulit untuk ingin menanyakan pertanyaan kembali. Iya benar Bu. Oke, lalu berikutnya saya ingin bertanya Mbak Karin. Dari semester 1 sampai 5 itu pertanyaan yang Mbak Karin ingin sampaikan kepada kelompok yang presentasi itu sudah berapa pertanyaan atau Mbak Karin ingat, atau lebih dari 10 atau masih kurang dari 5 mungkin? Kayaknya lebih dari 5, sekitar 8-an gitu Bu. Ya, berarti kurang dari 10 ya? Iya benar. Baik, selain itu apa yang Mbak Karin lakukan? Ini sih Bu, biasanya itu saya mengajak teman dekat saya, kayak saya tanya, kalau saya tanya ini ke teman yang sedang presentasi, ini memberatkan mereka nggak ya, nanti ekspresinya dosen kayak apa ya, kayak saya sering berdiskusi gitulah Bu sama teman saya yang satu bangku itu yang berjejeran. Oke, bahwasanya di sini Mbak Karin ada usaha untuk bertanya kepada temannya bagaimana pendapat namanya Mbak Karin tentang pertanyaan atau bagaimana nanti ekspresi yang akan ditunjukkan jika Mbak Karin akan bertanya seperti itu kepada kelompok. Ya. Kalau dari teman saya sih kayak ya udah nggak apa-apa, tanya aja kalau emang belum ngerti, nggak apa-apa, nggak usah ngurusin ini terbebani buat kelompok atau enggak, kan emang nggak ngerti kayak gitu sih Bu. Tapi sayanya yang merasa nggak enak kan Bu. Oke. Baik, untuk dari teman juga udah mensupport Mbak Karin ya, Iya, mensupport dan menyemangati agar Mbak Karin ini tetap bisa untuk melakukan tanya jawab itu tadi, meskipun ada ekspresi dosen yang kurang mengenakan atau perasaan yang sungkan itu tadi kepada teman Mbak Karin ya. Jadi Iya. teman Mbak Karin ini termasuk juga udah mensupport Mbak Karin tadi. Oke, dari segi itu dari lingkungan keluarga Mbak Karin, apakah sebelumnya Mbak Karin ini dibebaskan untuk melakukan pendapat? Iya Bu, saya dibebaskan. Kalau dari segi keluarga, saya itu bebas berpendapat. Saya juga menyampaikan apa yang saya sampaikan, apa yang saya rasakan. Oke, dari lingkungan sendiri kepada orang tuanya Mbak Karin itu membebaskan Mbak Karin untuk melakukan pendapat atau mengungkapkan pendapat Mbak Karin ya? Iya Bu, benar. Oke, dari takut untuk menanyakan pertanyaan di Mbak Karin itu takut yang perasaan seperti apa? Takut merasa cemas atau merasa takut tidak disukai oleh dosen atau oleh teman? Ya Bu, jadi takutnya itu kayak gelisah gitu loh Bu. Saya kayak keringat dingin tiba-tiba kayak gitu Bu. Terus kalau nggak disukain sih itu, iya mungkin ya Bu ya. Terus merasa nggak enak aja Bu kalau pertanyaan saya itu memberatkan mereka kayak gitu Bu. Oke, dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang dialami oleh Mbak Karin itu takut untuk berpendapat ya kepada teman-teman yang presentasi. Yang kedua juga takut untuk mengungkapkan bahwasannya pertanyaan-pertanyaan Mbak Karin ini itu
berbobot apa tidak, betul apa tidak. Yang selanjutnya yang ketiga itu Mbak Karin takut bahwasanya apa? Bahwasanya nanti dosen itu memunculkan ekspresi-ekspresi yang tidak diinginkan Mbak Karin. Iya Bu, benar seperti itu. Oke, dari sesi konseling kita ini saya dapat menyimpulkan ada 3 permasalahan yang dialami oleh Mbak Karin, ya kan? Karena rasa takut, perasaan gelisah yang ditimbulkan pikiran-pikiran Mbak Karin ini, 3 pikiran permasalahan Mbak Karin ini yang membuat Mbak Karin takut dan gugup untuk bertanya. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Mbak Karin. Di 3 permasalahan Mbak Karin ini, Mbak Karin ingin merubahnya seperti apa? Ya, saya itu ingin merubahnya. Kalau saya bertanya, ya udah saya bertanya, nggak usah mikirin ini pertanyaan berbobot atau enggak, ini memberatkan kelompok atau enggak. Terus ekspresi dosen yang muncul ketika saat saya bertanya, kayak ya udah saya bertanya berarti pure saya nggak tahu, kayak gitu Bu. Oke, untuk selanjutnya yang poin selanjutnya ingin dirubah Mbak Karin seperti apa? Yang poin takut bertanya karena sungkan kepada teman. Ya kayak kalau udah selesai kelas ya udah berarti udah selesai gitu loh Bu. Ini hanya kayak ada batasannya gitu loh Bu. Ya, ada batasan di setiap perkuliahan lagi berjalan atau selesai Mbak Karin ada batasan dan tidak menimbulkan perasaan tadi ya. Iya Bu, benar. Oke, untuk poin selanjutnya apa yang ingin dirubah dari Mbak Karin? Yang apa? Poin yang Mbak Karin takut bertanya karena takut dosen ini menimbulkan atau memberi ekspresi-ekspresi yang tidak ingin Mbak Karin lihat. Kalau itu sih kayaknya ini sih Bu, saya ya udahlah, kan kita nggak tahu ya apa yang difikirkan sama dosen itu tentang pertanyaan saya. Yang penting saya bertanya itu karena pure nggak tahu, bukan karena ingin kayak caper atau menguji kelompok yang sedang berpresentasi gitu sih Bu. Oke. Jadi di poin ketiga ini itu Mbak Karin ingin membatasi dan ingin pure untuk bertanya aja tanpa memikirkan ekspresi dosen juga ya. Itu tujuannya ingin Mbak Karin rubah dari permasalahan ini ya. Oke, dari kesimpulan tadi beserta tujuannya ingin Mbak Karin rubah, saya ingin memperkenalkan kepada Mbak Karin salah satu teknik yang ada di dalam konseling ini, yaitu satu teknik namanya shaping, di mana teknik ini itu membentuk perilaku secara bertahap. Jadi perilaku yang diinginkan Mbak Karin seperti apa, nanti kita bantu ya, kita sama-sama bantu, kita sama-sama sepakati untuk merubahnya secara bertahap. Jadi tidak harus hari ini langsung Mbak Karin bisa, tidak harus. Jadi kita akan melakukannya bertahap, di sesi berikutnya juga bisa, atau langsung Mbak Karin praktekkan secara bertahap di lingkungan sosialnya Mbak Karin. Bisa. Bagaimana Mbak Karin? Ya Bu, saya ingin mencobanya. Ya, baik. Oke, langkah awalnya di sini Mbak Karin sudah menyepakati untuk tekniknya ya. Oke, langkah awalnya Mbak Karin sudah pernah untuk angkat tangan? Sudah Bu. Angkat tangan untuk satu pertanyaan. Iya, Bu sudah. Oke, baik, di sini Mbak Karin bisa mempraktekannya kepada saya tanpa memperdulikan ekspresi yang akan saya tunjukkan, tanpa memperdulikan pertanyaan apa yang Mbak Karin ingin sampaikan. Mbak Karin bebas bertanya kepada saya, entah itu usia, umur, atau apapun itu Mbak Karin bisa bertanya kepada saya dan bicara mengangkat tangan saja bisa. Saya praktekkan ya Bu. Tapi sebelumnya Mbak Karin sudah siap, sudah nyaman, Sudah Bu. Oke, boleh dipraktekkan cuma kecilnya aja. Bu, saya mau tanya, Ya, silakan Mbak Karin mau tanya apa? umur Ibu berapa? Oke, terima kasih Mbak Karin sudah bertanya, dan pertanyaannya sangat saya tidak duga. Untuk umur, saya berumur 23 tahun untuk tahun ini. Bagaimana Mbak Karin sudah menjawab sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Bu. Terima kasih ya Mbak Karin sudah bertanya. Iya.
Oke, saya beri aplaus dulu kepada Mbak Karin karena telah melakukan pertanyaan. Meskipun itu meskipun itu saya ini termasuk orang baru dari Mbak Karin untuk melakukan sesi konseling ini, tetapi Mbak Karin sudah hebat dan sudah ingin mau bertanya kepada saya. Terima kasih ya Mbak Karin. Iya. Sekarang saya ingin tanya perasaan Mbak Karin bagaimana setelah melakukan tanya jawab kepada saya. Kalau tadi sebelum saya bertanya itu kayak saya takut, tapi saya mencoba untuk melawan rasa takut itu, menanyakan umur ke ibu. Tidak apa-apa Mbak Karin ya. Terima kasih sudah bertanya tadi ya. Oke, langkah selanjutnya Mbak Karin, ini saya ingin kita menjadwalkan lagi pertemuan sesi berikutnya ya, dan selagi menunggu pertemuan sesi berikutnya, apakah boleh saya meminta kepada Mbak Karin? Iya Bu, boleh. Apa itu? Ya, ini gimana juga untuk mengasah keberanian ya kan. Kita akan menghilangkan ketakutan atau rasa cemasnya Mbak Karin ini tadi. Oke, saya akan memberi tugas, ya kan, tugasnya ini nanti saat mata kuliah berlangsung malam harinya itu Mbak Karin mencatat semua pertanyaan apa ya kan, Mbak Karin catat ya kan. Nah selagi mencatat Mbak Karin bisa untuk mempraktekkan di dalam kelas bahwasanya Mbak Karin sudah berani mengangkat tangan. Iya Bu, nanti akan saya coba. Ya, baik Mbak Karin. Untuk sesi konseling kali ini Mbak Karin tenang saja karena di sini cukup ada kita berdua. Jadi permasalahan apapun, cerita apapun Mbak Karin itu akan berhenti di ruangan ini di sesi konseling saat ini. Iya Bu, saya sedikit lebih lega. Baik Mbak Karin, terima kasih telah melakukan sesi konseling ini bersama saya. Tidak terasa juga udah 30 menit. Iya, 30 menit saya menemani Mbak Karin di sini. Iya Bu, terima kasih juga sudah mengajarkan saya untuk merubah ketakutan saya tadi. Ya, terima kasih juga Mbak Karin ya. Barangkali Mbak Karin ada yang disampaikan kepada saya? Sudah Bu, saya rasa itu cukup. Nanti kalau ingin ada yang ingin saya sampaikan, saya mencoba menghubungi Ibu lagi. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Karin. Sudah mau minum dulu? Sudah Bu, nanti saja. Oh, dibawa aja ya. Iya Bu, terima kasih. Iya Mbak Karin. Oke, untuk sesi berikutnya ya Mbak Karin, sebelum kepulangan Mbak Karin juga, ini gimana? Mbak Karin mau di hari apa atau waktu luangnya Mbak Karin hari apa? Nanti saya bantu cocokkan kepada jadwal saya juga. Kalau semisalkan dimajukan di hari Rabu, bagaimana ya Bu? Oke, Rabu Mbak Karin mau jam berapa? Mungkin jam 9 atau jam 10 Ibu bisa? 9 sampai saya ada waktu luang jam segitu ya. Baik, gimana? Kita sepakat di jam hari itu, di jam sama di hari itu aja? Iya Bu, sepakat. Nanti untuk tempatnya saya ikut Ibu aja bagaimana di mana. Oke, baik. Nanti saya info lagi untuk tempatnya ya Kak, ya Mbak Karin ya. Baik, terima kasih. Iya Bu, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Saya juga mau pamit. Habis itu saya nanti mau kuliah. Oke, ada apa lagi tuh? Iya Bu, tadi ada sedikit saya menyisihkan jam untuk bertemu. Ya. Terima kasih ya Mbak Karin, pokoknya semangat ya Mbak Karin ya. Iya Bu, makasih ya Bu. Iya. Saya balik dulu. Ya ini dibawa aja minumnya, barangkali nanti di kelas kehausan ya minum aja. Terima kasih ya Bu. Ya, jadi Mbak Karin.